Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Gege dalam acara Tukar Pikiran Tupik. Oke, sore ini kita akan sharing, kita mau membahas tentang bagaimana jangan mudah puas. Nah, apa sih yang membuat teman-teman dalam menjalani kehidupan ini mudah terpuaskan, cepat terpuaskan? Nanti boleh sharing ya dengan Ibu Yuli. Untuk itu saya akan panggil Ibu Yuli untuk bisa sharing pada sore ini. Oke, kalau menurut saya tentang bagaimana kepuasan seseorang untuk menghadapi hidup ini adalah suatu hari kita mimpi dan mimpi itu menjadi kenyataan. Maka setelah mimpi jadi kenyataan, kita merasa ini dia. Contoh gini, kita mau ada satu targetnya adalah mau mendapatkan uang untuk bulan ini sekian ratus juta misalkan. Ternyata kesampaian. Nah itu, dan kita nggak pengen lagi mengejar yang lainnya lagi. Nah itu biasanya kita merasa terpuaskan gitu kan. Untuk itu aku mau sapa teman-teman dulu sebelum aku mulai. Halo Ibu Neneng, Mas Haryono, Yuli juga sudah join, Nina Mariana terima kasih sudah join. Iya, oke, aku panggil Ibu Yuli. Seperti biasa, aku akan sharing dengan Bu Yuli. Halo. Halo, Aduh, saya kabar? lagi di The Wheels. Ini di Lebak Bulus nih. Keren tempatnya. Tuh, Sudah keren siap? ya. Udah. Oh, keren. Ya nggak apa-apa biar nggak boring. Jadi kita harus menunjukkan view-view yang bagus-bagus ya. Kebetulan Bu Yuli ini sangat sibuk. Jadi kegiatannya nanti pagi-pagi golf. Hari ini udah ada di restoran. Nantinya restorannya terkenal banget deh kayaknya. Namanya apa, Beb? The Wheels, Lebak Bulus ya. Bagus banget ini Itu tempat. nanti Udah seperti di Bali. menyajikan makanan apa selain view-nya bagus, terus Oh, ini lebih ke Western style ya, kalau makanannya. ya. Mm-mm. Oke, untuk mempersingkat waktu, kebetulan hari ini topiknya adalah jangan cepat puas, menarik banget. Nanti kita bisa korek-korek Ibu Yuli, apa aja sih yang untuk menjalani kehidupan ini gitu, yang terpuaskan atau yang jangan mudah puas itu apa aja yang kita akan korek di Ibu Yuli. Silakan. Selamat sore semuanya. Eh, Selamat sore Ibu Gege, terima kasih dan seluruh partisipan hari ini, para pemirsa hari ini yang udah meluangkan waktunya untuk join di sini. Terima kasih dan kita selalu berusaha membahas topik-topik yang kita rasa kita bisa menginspirasi dan memotivasi seluruh para pemirsa dan teman-teman sekalian. Ya, topik hari ini dan minggu ini, ayo apaan? Jangan cepat puas. Kenapa kita bilang jangan cepat puas? Karena di era yang sekarang ini itu benar-benar terlalu challenging ya. Kita move-nya itu begitu cepat. Jadi kita pun dituntut untuk berpikir lebih cepat lagi, ya. Jadi Betul, betul. untuk itu kita selalu mempunyai yang seperti saya bicarakan minggu kemarin, kita itu harus ada plan A atau plan B atau plan C. Karena seluruh apa yang kita rencanakan itu kan nggak selalu terlaksanakan Mulus. atau nggak selalu mulus atau tidak terrealisasi ataupun butuh waktu lagi gitu loh. Ketika itu tidak terrealisasi atau itu masih dalam proses untuk di dalam proses selama menjalanin, mungkin kita masih ada something yang kita bisa coming up gitu loh. Nah, something yang bisa coming up itu kita bisa bilang itu plan A atau plan B atau plan C atau plan yang berikutnya ya. Tapi ya plannya jangan terlalu banyak karena kita harus shortlisted. Satu, kita harus shortlisted dulu. Apa yang kita mau. Seperti dalam keadaan sekarang,
Saya bisa dengar nggak Bu Gaga? Ada, Bu Gaga bisa dengar? dengar. Oke, makasih. Seperti yang saya rasakan sekarang, dengan kondisi begini, especially pandemi ini, Halo, saya rasa, halo, ya, Bu Gaga bisa dengar? aku dengar. Oke. Dengan keadaan begini, masa pandemi yang begini, nggak semuanya ini saya rasa tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi. Betul nggak, Bu Gaga? Betul, betul. Dengan keadaan yang begini, kita pun dipaksa untuk memutar otak, betul? Karena dengan itu kita punya plan A, plan B, dan plan C, ya. Jadi dengan itu kita kira-kira nggak ngotot ya. Kira-kira kalau misalnya plan A ini ternyata tidak terrealisasi, kita kita pun masih memikirkan apa yang kira-kira bisa kita kerjakan gitu loh. Atau plan B yang bisa masuk atau plan C dan berikutnya. Tapi kita juga tidak boleh semuanya kita mau kerjain, kita harus fokus. Jadi intinya kita harus shortlisted juga apa yang kita mau gitu loh. Misalnya seperti hari ini, saya berasa banyak tawaran yang datang seperti yuk kita join ini, yuk kita join ini, yuk kita join ini. Banyak sekali. Tapi saya juga harus memikirkan dan harus saya pikirkan dan saya harus shortlisted apa yang kira-kira cocok buat saya. Because enggak semua yang ditawarkan itu akan cocok untuk saya gitu loh. Jadi kita harus, saya sendiri pun harus mikirin kira-kira apa yang bagus buat saya, yang cocok di timingnya saya, waktunya saya, dan kira-kira passionnya saya itu apakah bisa di sana gitu loh. Jadi nggak semua tawaran yang orang bilang, yuk join ini, join itu, semua kita jalanin atau semua kita iyain. Karena kenapa? Akhirnya itu keteter gitu loh. Kita sendiri itu keteteran. Jadi kita Sembari, harus ya, ngukur gitu kemampuan kita sebatas mana. kemampuan kita, betul. Yang aku perlu tahu dari Bu Yuli yang pengen sharing sama teman-teman di IG ini gini, pada saat pandemi seperti ini justru malah Bu Yuli tuh banyak yang ngajakin join, ordernya deras, join juga banyak gitu. Nah itu kan berkat Tuhan berlimpah gitu, luar Betul. biasa. Semua teman-teman masyarakat Indonesia beruntung diberkati seperti Bu Yuli gitu. Nah, Betul. ini nih teman-teman sekalian itu pengen tahu gitu caranya itu Bu bagaimana gitu loh. Apakah karena memang tidak pernah puas, selalu mencari celah atau gimana gitu. Nah, itu yang harus sharing. Saya rasa betul. Jadi apa yang kita sudah capai, betul, kita juga jangan terlalu cepat puas. Kita bersyukur tetap harus. Kita bersyukur, kita berterima kasih sama Tuhan, diberikan berkah yang ada. Tetapi jangan juga cepat puas, karena kepuasan yang kamu rasa, oke, menurut saya sudah cukup, itu juga akan memberhentikan seluruh opportunity yang ada. Memberhentikan seluruh opportunity yang akan datang ke Anda. Karena seharusnya itu bisa dijadiin opportunity yang bagus, karena kalian berasa, saya berasa, udah cukup, saya nggak mau. Ternyata tiba-tiba itu opportunity itu begitu booming, tiba-tiba out of sudden, kita nyesel. Dan normally people always say, orang selalu bisa bilang, aduh, I should have done that, I should have invest that, I should have put the money there. Things like that, yang orang akhirnya itu berasa, oh, regret itu selalu di kemudian hari ya, gitu loh. Jadi jangan sampai opportunity yang bagus itu pun juga tidak bisa dicerna dengan baik gitu loh. Jadi bersyukur boleh bersyukur, grateful boleh grateful, blessful boleh feel blessed, tetapi karena dengan umur kita sekarang ya Bu Gaga, especially kita itu bersaing sekali dengan para milenial yang sangat canggih otaknya ya. Mereka sangat inovatif, mereka cukup pikir sedikit pun mereka sudah bisa melangkah jauh lebih banyak melangkahnya gitu loh. Nah, dengan umur kita yang sekarang nih nanggung nih gitu loh. Kita bisa dibilang kita udah di stage yang mature, tapi kita pengalamannya mungkin tidak sepengalaman orang yang sudah senior yang 60 tahun, 70 tahun gitu loh. Jadi kita bisa dibilang nih klaster di tengah nih. Sedangkan milenial tuh klaster yang lebih muda lagi gitu loh. Tapi advance-nya tuh yang bisa begini nih naiknya gitu loh. Jadi kita di antara dibilang modern banget atau dibilang advance banget, kita itu nanggung akhirnya karena kita masih belajar yang dengan para orang yang dengan para orang milenial di sini gitu loh, yang dimana mereka jauh lebih muda dari kita gitu loh. Nah, kenapa akhirnya kita sekarang banyak orang pengusaha
dipaksakan untuk mengerti internet, belajar internet, mereka harus belajar gimana how social media working, things like that ya, yang mereka harus mengenal dunia internet ini yang sekarang begitu canggih, yang dimana ada orang tua yang very reluctant, mereka tidak mau menyentuh sama sekali karena mereka bilang tidak mengerti sama sekali. Tapi sama beberapa pengusaha yang saya ketemukan, mereka benar-benar mau belajar karena mereka mau mengetahui um, orang-orang sekarang itu gimana. Because tren itu selalu berubah, ya Bu Gege. Tren itu selalu berubah. Dan kita itu seperti diandaikan itu kita adapt dengan suasana, lingkungan, dan cuaca di tempat gitu loh istilahnya. Jadi kalau kita mau mati-matian, misalnya mau oke, karena saya cuma segini, saya bisanya segini, ya udah kita akan ketinggalan lebih jauh gitu loh. Karena kenapa? Trennya itu berubah terus, Bu. Sekarang, especially orang social media ini begitu kenceng, orang pasarin begitu kenceng, kita pun secara otomatis kita harus ngikutin tren ini. Dan saya jujur saya ambil satu bisnis saya yang baru-baru saya launching bulan ini seperti pempek Juli. Mungkin para pemirsa yang belum pernah have a look, go to ke Instagram @pempekjuli official. Itu di mana kita benar-benar mau aktif di sosial media, dan benar-benar saya merasakan dalam waktu 10 hari ini hari ini tanggal 10 bulan 10 ya, kita launching itu tanggal 1, Bu. Jadi saya hitung sampai detik ini bulan 10, posisi kita menjual pempek itu untuk 10 hari itu hampir 5.000 butir. Betul. Jadi saya berasa begitu kencang sosial media, dan juga jangan lupakan kualitas, juga jangan lupakan sekarang orang dengan keadaan pandemik begini, orang kan butuh safety ya. Orang beli barang itu maunya bersih, hygienik, semuanya ya, kita harus reassure orang itu, para customer kita bahwa membeli dengan produk kita itu aman gitu loh. Jadi mereka tuh makannya have a peace of mind, mereka bisa enjoy it ya. Nah, things like that yang kita harus pikirin gitu loh. Jadi saya rasa kalau kita stop sampai saat ini, saya udah beberapa orang come to me and ngajak untuk join ini, join itu, tapi itu masih saya pikirkan. Karena kenapa? Kapasitas saya sendiri di main work saya sendiri itu juga sudah begitu sibuk ya. Karena saya harus ke lapangan, saya harus ke site, saya harus ke proyek, karena saya itu main bisnis saya itu kan di interior design dan renovation. Saya sendiri harus get involved lah ya dengan tim saya. Jadi itu juga memakan waktu, memakan tenaga ya, dan customer facing itu kebanyakan klien lebih ke saya. Jadi ya itu time consuming menurut saya. Dan main bisnis itu kan harus tetap jalan, harus tetap bagus, harus tetap dibina. Dan so far so good, walaupun dalam masa pandemik begini ya kita dibilang ada penurunan, tapi ya tidak signifikan gitu loh. Tapi saya dengan ada sedikit penurunan yang ada dikarenakan pandemi ini, saya isikan sekarang dengan pempek Juli yang akhirnya saya juga bisa lebih sibuk gitu loh. Jadi betul. Jadi selalu cari opportunity. Dan aku merasanya mau go internasional, gimana tuh ceritanya? Oh iya, karena saya dikenalin ya sama reseller yang di Hong Kong. Jadi ceritanya itu dikenalin teman baik saya, yang akhirnya kita komunikasi, saya kirim sampel, yang akhirnya resellernya terima, dan akhirnya reseller pun bisa menjual. Nah itu benar-benar saya berasa itu berkat, dan benar-benar Tuhan itu baik gitu loh, menemukan orang-orang yang tepat untuk dibawa masuk ke saya gitu loh, bahwa ini orangnya yang bisa bantu gitu loh. Jadi menurut saya kita juga harus motivated sedikit ya. Dengan era pandemi begini memang susah, saya sangat mengerti. Yang susah gitu loh, saya tahu. Tetapi jangan putus asa. Semakin Anda putus asa, feeling itu akan dragging Anda sendiri gitu loh. Coba daripada berasa exhausted atau drain, coba pikirin gitu loh positifnya. Oke, kira-kira apa yang jalan gitu loh. Kadang usaha sendiri nggak berasa
sometimes kita berasa kita itu nggak terlalu capable ya, sendiri untuk tackle semua sendiri. Kenapa kalian nggak pikirkan untuk join gitu loh, Tuh, sharing sama teman yang deket gitu loh, yang bisa jalanin bareng-bareng. Sometimes kita nggak usah harus dapat yang begitu banyak, tapi dengan sharing kita bisa expand lebih besar. Things like that ya, yang kita harus pikirin gitu loh, menurut betul, betul. saya. Oke. Nah, ini ada hal apa saja yang menurut teman-teman cepat terpuaskan? Mungkin nanti bisa sharing ya. Teman-teman juga mungkin mau tahu juga gitu kan. Dari sisi teman-teman yang mungkin bisa ketik di bawah gitu. Hal-hal apa saja yang bisa cepat merasa puas gitu. Nanti mungkin Bu Yuli bisa jawab. Saya rasa untuk kita bisa cepat puas ya mungkin dengan result yang ada. Tapi remember, di dalam usaha apapun, di bisnis apapun ya, bisnis itu fluctuate, naik dan turun ya. Kita harus bisa mengikuti gelombang ini. Di mana kita bisa mengikuti gelombang naik turun ini, we will survive. Tapi kalau kita nggak bisa ngikutin ini dan kita tidak ada istilahnya cadangan atau plan yang lain di saat itu sloping down, kita akan setengah mati, kita akan struggling. Makanya saya sudah bilang, kita itu bagusnya tetap ada plan A dan plan B, because that's gonna help you. Minimal kalau ini lagi slowing, ini bisa dijalankan at the same time. Tapi ya everyone is different ya. Satu lagi yang saya tegaskan, semua orang itu berbeda. Tapi apapun caranya, coba dengan masa yang sekarang ini dengan tren yang berbeda, coba dipikirin gitu loh. Kira-kira apa yang bisa dikerjakan. Hi Jess, thank you for joining from Australia. Jadi kira-kira jika ada pertanyaan dari para pemirsa silakan type in aja langsung. Tapi saat ini yang Ibu Gege sendiri bisa sharing apa kira-kira based on the pengalaman sendiri, apa yang kira-kira bisa di-sharing atau tips apa yang bisa di-share ke kita semua. Oh, kalau buat saya sih untuk saat ini saya merasa berkat Tuhan juga melimpah karena jujur aja walaupun corona saya masih mendapatkan penghasilan gitu kan. Jadi tiap hari tiap minggunya ada income masuk, tiap bulan juga bisa dapat. Jadi kalau teman-teman Bu Gege kok santai-santai aja sih gitu masih bisa menyisihkan untuk kontribusi yayasan, donatur segala macam. Karena memang apa ya namanya? Saya ada income gitu dari hasil saya yang saya investasikan. Jadi saya merasa apa ya namanya? Corona is over katanya. Kalau di Aussie gitu kan. Kalau di Indonesia justru malahan lebih rame ya, lebih banyak yang Indonesia bergerak. is still in the peak time ya. Jadi we are not over yet for the corona. Unfortunately, thankfully for Australia, I think it's far much better than here. Ya, jadi corona di Indonesia malah risk ya. Jadi luar biasa gitu kita ini malahan lebih takut gitu, lebih mau melangkah kita masih masih tetap harus jaga jarak, masih tetap harus pakai masker Was-was kemana-mana. ya, PSBB especially yang masih ada sekarang, itu yang kita lagi struggling buat orang bisnis sekarang, especially yang punya restoran ya. Kita nggak bisa dine in karena kenapa? Karena PSBB lagi. Ini kan affected to the people, restoran punya income ya, punya revenue-nya gitu loh. Dan hal-hal yang begini yang bukan cuma dampaknya bukan satu dua restoran, banyak, bisa dibayangin restoran di Jakarta itu berapa banyak gitu loh. Jadi ya secara ekonomi pun itu benar-benar bikin bikin turun ya jadinya ya. Tapi unfortunately it is as it is. Kita juga nggak bisa terlalu uh, terlalu berkecimpung di dalam istilahnya di dalam kesusahan atau di dalam kesedihan. Kita harus get up kan, kita harus bangun gitu loh. Coba dipikirkan kira-kira apa sih yang bisa kita pikirin, bisnis apa yang bisa kita kerjakan. Jadi nggak cuman kita duduk sit down and do nothing. Sit down and do nothing is not gonna help you gitu loh. It's not gonna help you. Kita nggak ngebantu kita. Yang kita harus pikirin ya coba dipikirkan apa yang bisa saya kerjakan. Kalau kira-kira sendiri itu struggling ya,
cobalah bicara dengan orang yang jauh lebih baik gitu loh misalnya, atau orang yang kira-kira lebih bisa memotivasi, atau orang-orang yang kira-kira bisa dijadikan apa ya, dijadikan contoh gitu loh, dan atau minta input ya. Nah, things like that yang kita harus coba pikirkan gitu loh. Nggak cuman di dalam masa pandemik ini kita cuman ya udahlah terima nasib, kan kesian gitu loh kalau terima nasib doang gitu loh. Karena masih banyak kok yang bisa dikerjain. Saya benar-benar berasa di dalam masa pandemi ini memang betul yang ada hal yang lain yang kena big impact, tapi ada juga yang kita masih bisa gerakan. So it's not the end of the world, tetap gitu loh. Tetap kita masih ada cara. Kira-kira apa gitu loh. Misalnya yang saya pernah bicarakan sama Ibu Gege, bisnis makanan gitu loh. Bisnis makanan itu maupun orang di lockdown, yang saya pernah bicara dengan Ibu Gege, maupun orang di lockdown, orang perlu makan gitu loh. Orang masih perlu makan kan gitu loh. Nah, jadi coba pikirkan ya kira-kira apa yang bisa dijadikan ide, dan kira-kira yang bisa dijadikan bisnis, dan sama-sama mungkin bisa membantu orang lain gitu loh. Ya kan? Ya Bu Gege? Ya Bu Gege? Kita kemas lagi yang sebaik mungkin, kemasannya lebih baik gitu kan. Nah, nanti abis itu karena memang kita banyak yang apa yang lihat, bukannya oh menurut kita kadang-kadang oh dengan begini aja sudah keren, sudah bagus. Ternyata harga jualnya itu dan memang apa namanya di mata yang lain itu bagus. Jadi memang banyak teman-teman full gitu diliatin dulu, oh seperti ini oke enggak gitu. Jadi pada saat kita mau mutusin satu desain atau cara tampilan dari makanan itu banyak kepala, banyak pemikiran itu lebih lebih keren, lebih jatuhnya Betul. terima oleh masyarakat. Betul. Because the more people, of course, jadinya akhirnya the more ideas you gonna come up ya. Tapi of course jangan terlalu banyak, karena semakin banyak ide juga akhirnya kita nggak move on, karena terlalu too many ideas ya. Akhirnya kita nggak move on, akhirnya kita struggling juga dengan decision kita mau ngapain akhirnya, karena terlalu banyak keputusan, terlalu banyak suara gitu loh. Jadi saya rasa kalau mau partner juga boleh, tapi ya mungkin beberapa orang gitu loh. Masih banyak yang bisa dikerjakan di era sekarang ya, di tren sekarang ini kita masih bisa kok. While kita menunggu masa pandemik ini is over, mungkin kita dibilang 6 bulan ke depan atau 6 to 10 months ke depan ya, kita masih harus ngadepin hal yang sama nih seperti sekarang. Jadi untuk mempersiapkan jangka panjang 6 sampai 10 bulan ke depan, gimana caranya? Nggak mungkin kan kita pasrah. Nggak mungkin kita pasrah dengan keadaan yang akhirnya kita cuman komplain. Kita hidup itu nggak cuman, kita itu hidup nggak cuman untuk jadi complainer ya. Kita nggak cuman complain and you do nothing gitu loh. Jadi apa yang kita bisa kerjakan ya kita kerjakan, karena saat ini yang akan yang berpotensi tetap akan terus gitu loh, terus akan berusaha ya. Dan mereka di masa struggling ini, siapa yang survive, siapa yang bisa lewatin, they will survive. They have no problem in the future to be able to take off ya. Karena kenapa? Ini salah satu masa yang paling susah, di mana ekonomi secara overall juga turun. Secara bisnis apapun ya, lihat aja dengan keadaan begini, kita tuh nggak bisa dibilang kita full aktif gitu loh. Tapi dengan nggak full aktif ini, gimana kita harus bisa mencari pendapatan yang sama gitu loh, atau minimal mendekati gitu loh ya. Jadi kalau ada teman-teman, saran dari aku ya, ada teman-teman misalkan, oh iya nih makanan di sini enak sekali gitu kan. Nah coba dikemas, jadi samperin bagaimana kerjasamanya. Nanti teman-teman bisa tawarin untuk apa internet marketing yang seperti kita lakukan seperti ini. Jadi apa namanya, apa aja kira-kira yang pantas untuk dijual yang memang bakal mudah diterima oleh masyarakat. Nah ini tips dari kita. Jadi Betul. kayak kemarin bakso ini enak banget. Ya itu contoh. Iya. Tukang bakso orang enak.
pernah di apa namanya di jadi langganannya restoran terkenal di Plaza Indonesia. Jadi aku tawarin juga nih Bu Yuli, kira-kira ini bisa jual nggak gitu. Nah ini begini tips-tips seperti ini kita sharing karena jujur aja kita mau sama-sama besar, sama-sama bisa mendapatkan berkat gitu kan. Itu sebabnya dari awal kita nih udah di sharing aja kata Bu Yul ntar jadi saingan nggak ya? Enggak lah. Kalau kita bisa kerjain sama-sama kan kenapa tidak, ya kan? Jadi Modal semuanya kita itu sampai di open. Jadi jadi dari awal kita udah oh misalkan tukang sate ini enak tapi gimana ya caranya ngemasnya sate gitu kan supaya bisa hmm, di besok atau lusa. Nah itu juga mungkin menjadi pertimbangan milih produk produk makanan yang memang bisa dijual yang menarik juga itu yang salah saya satu. mungkin bisa tambahkan branding itu penting sekali sekarang, ya. Branding itu penting sekali. Mungkin zaman dulu back then kita nggak gitu concern ya. Sekarang dengan zaman yang tren yang berbeda, branding, packaging itu semua menjadi salah satu faktor ya, di mana produk itu bisa terjual dan bisa menjual gitu loh. Jadi packaging wise ya. Sekarang dengan apalagi dengan zaman-zaman virus begini ya, orang itu rada takut, jajan itu rada takut. Tapi apa yang bisa membuat mereka untuk berpikir it's okay gitu loh. Kenapa? Apa yang bisa kita buat? Yaitu packaging yang kita buat rapi, kita make sure is hygiene, kita make sure selama delivery itu terjamin, tidak terganggu ya oleh faktor yang lain gitu loh. Nah, seperti hal-hal yang begini yang kita harus pikirkan untuk peace of mind receivernya, peace of mind buyer kita. Nah, logo, branding, marketing campaign itu semua ada faktornya di setiap hari gitu loh. Jadi kita harus make sure kita itu benar-benar menonjolkan brand kita menonjolkan selling pointnya kita apa, ya. Kita make sure kita itu use it at the right market gitu loh. Higienis kebersihan gitu ya. Betul. Karena zaman sekarang ada yang bilang itu nggak penting packaging, kan orang nggak makan packaging. Betul, itu benar. Packaging nggak dimakan. Ya siapa bilang packaging dimakan? Tapi ingat, dengan packaging itu bisa meyakinkan orang untuk membeli. Dan orang zaman sekarang itu semua berpikir, ya. Semua melihat sesuatu dan mereka pakai nalar gitu. Jadi mereka bisa berpikir, ih ini barang bersih nggak, gitu loh. Ini barang aman nggak? Ini barang diragukan nggak materialnya, ya, Betul, betul. ingredientsnya, things like that yang kita nggak mau, di mana orang itu makan terdapat banyak pertanyaan yang kayaknya ujungnya Betul. nggak jadi beli atau nggak jadi makan. Atau tidak langganan lagi Betul, cukup sekali beli, gitu. kan. Pas dicobain rasanya lumayan cukup enak misalkan contoh. Tapi ternyata setelah di apa namanya setelah dilihat-lihat loh kok seperti ini packagingnya gitu. Itu bisa Betul. enggak. Packaging is very Apalagi important now. Ya. Betul. terus udah waduh itu udah jangan harap deh kita bakal dapat order lagi. Betul. Apalagi kita Nah, udah mau masuk market yang berbeda, misalnya kita mau masuk juga attract target marketnya juga nanti bisa tercakup di level yang begini dari bawah sampai ke atas misalnya universal kita bisa bilang. Kalau bisa kita tuh jual barang yang universal, yang bisa betul. benar-benar dari atas sampai ke bawah semua oke untuk makan secara ekonomis ya, secara kebersihan, ya secara packaging dan segalanya itu menjadi faktor yang akhirnya orang berasa is acceptable to everybody. Nah, itu Yes, ya. ya, Jadi saya nggak perlu dong ya. Jadi all gitu, all segmen bisa gitu. all segment. Bisa Kalau pesen. bisa kalau saya suka menjual barang yang all segment bisa terima. Karena kenapa? Saya itu maunya barang itu keterima di semua kalangan. Keren, keren, keren. Untuk itu nanti kita akan berbicara lebih lanjut soal ini. Kayaknya masih penasaran nih. Tapi belum ada yang nanya. Padahal di sini masih ada loh, masih ada voucher isi ulang yang akan dibagikan untuk orang yang aktif bertanya. Jadi sampai saat ini belum ada yang bertanya atau sudah tadi? Coba cek dulu ya. Iya.
Masih ada voucher isi ulang lumayan buat proses belajar mengajar kuota kuota internet. Itu penting Iya, ya. belum ada. Lately ini karena banyak orang dari apa schoolnya dari rumah ya, semuanya learningnya dari rumah. Bu Gege sendiri kemarin ada cerita bahwa banyak yang struggling dengan kuota ini. Coba Ibu Gege share sedikit mengenai ini. Jadi Yang aku mungkin kan mungkin saya tambahin sedikit, yang mungkin buat some people nggak masalah, tapi kita coba lihat yang orang bermasalah ini, coba kita bantu gitu loh. Coba Bu Gege share sedikit. aku kemarin tuh mencoba bantu teman-teman kampung itu ternyata beratan untuk apa namanya belajar di rumah. Selain dia tetap masih bayar SPP, harus beli kuota tiap minggu. Itu aja rada memberatkan gitu. Padahal nantinya tuh dia berharapnya oh cuman dapat pelajaran itu juga nggak bisa full seperti belajar mengajar di kelas. Jadi cuman nungguin dapat rapot aja begitu. Tapi mereka merasa waduh biayanya terlalu berat. Jadi aku berpikir apa yang bisa aku lakukan? Mungkin ada teman-teman yang memang ada kedekatan dengan saudara atau apa ikutan join di sini apa di IG sini aku berbagi untuk 10 orang. Namun tahu nggak Bu Yuli, ada 4-5 orang lagi yang aku belum kebagian pulsanya. Sedangkan aku besok butuh kuota. Aku bilang oh, udahlah nanti aku kirim lagi. Kan Nah, kasihan gitu. Jadi itu yang saya baru salut kita sama Ibu Gege ya. ya kita apa yang kita buat teman-teman sekalian semoga bisa membantu gitu dan karena memang masa sekarang ini luar biasa sulit untuk bagian masyarakat gitu. Betul, Nah, betul. bisa Bu syarat dan cara jadi reseller produk Ibu bagaimana? Yang Yang, itu mungkin yang yang tempe mana gitu. ya? Yang mana Syarat ya, Bu? jadi kan mau buka di Garut gitu atau di Bandung jadi uh, Di mana, Bu? Emang pertanyaan di sini ada? ada ini sesi Bu syarat atau cara jadi reseller bagaimana? Oh, Ada yang kok saya nggak masuk ya di sini ya? Syarat nah, menjadi reseller apa ya, Bu ya? Bu syarat atau cara jadi reseller produk Ibu PMP Oh, Juli bagaimana? boleh kontak saya langsung ya. Ini siapa ya? Bu Gaga ini namanya siapa? Karena nggak keluar di saya loh, Bu. Namanya Namanya siapa? Sesica. Oke, kalau Siapa? bisa Ibu DM saya ya, DM saya nanti saya akan beritahu karena saat ini saya udah memiliki reseller di Bandung dan reseller Hong Kong dan Singapura untuk saat ini. Area-area yang lain mungkin lagi didiskusi untuk di Batam ya. Dan lebih dari itu saya masih bisa open. Coba bisa DM saya dulu, saya coba pikirkan kira-kira untuk area itu bagaimana ya. Terima kasih. DM aja. Kita juga yang bisa kita bantu. Contoh yang waktu itu kan pernah minta sekolahnya Betul kan. ya. Mana bisa bukan sekolah paket C itu dengan 1 tahun tuh kita udah dapat ijazah SMA. Kita ada link-link untuk yang permasalahan-permasalahan itu susah, sulit. Tapi kita coba supaya memudahkan teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menurut teman itu berat. Ternyata kita sih mah tinggal kasih nomor telepon aja, telepon udah bisa daftar. Betul. Jadi Jadi jika pemirsa juga ada masalah ya boleh sharing ke kita atau boleh DM ke kita coba bantu cari solusinya itu bagaimana gitu loh. Bagusnya maunya gimana. Apa yang kita bisa bantu jelas pasti kita bantu ya. Tapi again kita juga mau lihat effort masing-masing ya. Saya rasa demikian karena saat ini saya harus on time off kembali lagi hari ini karena saya bersama dengan teman-teman di sini. Ini lagi ya saya lagi menyendiri dulu. Ini saya lagi di Lebak Bulus dan ini tempatnya seperti Bali loh, Bu. Nih. sana dong. Ini sekarang lagi ada private
ini lagi ada private booking ya, tapi kita beda, kita sendiri beda. Ini saya coba tunjukin, bentar. Bawa makan dong. Nih, ya. Oh, keren banget, ya Allah. Bagus ya. Ya, bagus. Thank you ya for Tadi joining para pemirsa. Iya. Katanya harus bawa ini ya, Beb. Bawa makan masing-masing karena di situ belum ada kokinya ya. Hari ini buka kok. Hari ini ada private. Di sini ada private dining lagi hari ini, reservasi. Dan kita ya, kita di meja yang lain. Ya. Oke. Thank you para pemirsa yang udah join di topik ini. Thank you very much for joining in. We appreciate. But if you have anything, please do let us know. Or send us or direct us a message and we'll try to help you as much as we can. Thank you very much. Terima kasih banyak Bu Yuli. Salam. Thank you. Salam buat teman-teman. Thank you. Dadah. Dadah. Oke, terima kasih teman-teman. Aku juga sudah selesai. Nanti kalau ada yang mendapatkan pulsa hari ini kan sesi chat ya yang bertanya dan diskusi. Untuk yang nextnya, topik menunggu pertanyaan karena kita mau sharing. Jadi kan harus ada feedbacknya juga dari teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya silahkan nanti lewat DM atau call saya boleh. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada gitu tentang apapun kita akan coba bantu. Oke, terima kasih. Selamat sore.